Rekan trader, jumpa lagi bersama saya Maurits di acara Kupas Tuntas Gold hari ini. Masih seperti biasa, masih suaraku serak-serak basah akibat flu rekan trader. Tapi the show must go on. The show must go on. Kita mulai lagi Kupas Tuntas Gold. Kita bahas lagi pergerakan yang terjadi di pasar. Bagaimanakah gold akan bergerak rekan trader. Karena kalau kita lihat rekan trader ya, apa yang saya buat kemarin ya benar sesuai dengan kenyataan rekan trader. Rekan trader ingat di Kupas Tuntas Gold kemarin? Di Kupas Tuntas Gold kemarin saya bilang bahwa gold alias emas dia akan turun. Malah saya bilang dia akan turun sampai 1991 akibat news yang dikeluarkan. Memang benar waktu news dikeluarkan dia agak sedikit berkontraksi seperti mau melahirkan kali ya. Nah, dia naik dulu sampai 2014. Tapi dari analisa yang saya bilang kemarin, saya bilang bahwa udah dia turun. Dia turun dan memang akhirnya dia turun rekan trader. Gold kemarin turun terbanting-banting sampai dia turun sudah berada di bawah 2000. Dia sempat turun kemarin di level yang paling terendah di seputaran 1985. Walaupun setelah itu dia naik dikit, hari ini dia turun lagi dan telah mencapai 1981. Tapi dari kacamata saya, ya, dari kacamata saya, posisi seperti kayak gini adalah posisi yang nyaman untuk kita melakukan investasi. Kenapa? Karena tidak lama lagi dia ini akan sedikit mengadakan kontraksi naik. Memang ya masih ada news lagi besok atau lusa, masih ada ya rekan trader ya. Nah, tapi saya bisa bilang bahwa hal-hal ini merupakan hal yang memang ya menurut saya dia ini akan terjadi. Dan kalau kita lihat rekan trader ya, kita lihat dia akan sangat membantu bagaimana pergerakan ke depan. Hari ini barusan aja news yang dikeluarkan izin bangunan agak sedikit kemerahan ya pada dolar Amerika ya, sehingga kita lihat bahwa baru aja 19.30 ya, beberapa menit yang lalu. 1 menit yang lalu. Kita bisa lihat di sini bagaimana kontraksinya ya. Kontraksi yang terjadi kalau 1 menit yang lalu artinya kan dia naik ya. Kita lihat dulu dolar, bagaimana pergerakan dolar. Sabar. Nah, dolar dia naik ya. Dolar naik berarti memang agak sedikit mengalami pelemahan di sini ya. Nah, oleh karena itu sampai menjelang penutupan harga nanti, aduh ini nih gimana sih? Nah, ini dia. Nah, sampai menjelang penutupan harga nanti, saya cuma mau bilang bahwa gold ini kalaupun dia turun ya, dia masih tetap tendensi penurunan masih bisa. Kalaupun dia turun, ini sabar saya lihat dulu ke samping kayak gimana ini di sini, ya mungkin di sekitaran sini. Nah, ini dia. Nah, 1979 adalah harga yang pas apabila gold mengalami penurunan. Saya bisa bilang bahwa gold ini hati-hati, dia memang bisa turun rekan trader. Ada kemungkinan besar dia masih bisa turun lagi sampai posisinya itu di sekitaran sini. Sabar, kita gambar dulu ya. Aduh, ini kenapa lagi nih? Nah, menurut saya dia ini masih bisa turun sampai di seputaran 1976. Tapi saya lebih optimis penurunan dia itu bukan sampai ke 1976 tapi sampai ke 1979 di sini ya. Saya lebih optimis ini. Nah, setelah itu baru kenaikan harga akan terjadi. Nah, itu dia. Oleh karena itu, rekan trader, sekali lagi saya mau bilang buat rekan trader, buat pergerakan gold ini menurut saya hari ini adalah hari di mana dia akan turun. Tapi kemungkinan besar ya, saya bisa bilang bahwa gold ini akan mengalami tendensi pergerakan yang sangat signifikan itu pada hari Kamis besok dan hari Jumat. Karena kalau saya lihat di kalender ekonomi di sini hari Kamis itu ya ada berita, masih ada berita juga ya hari Kamis ya. Masih ada berita. Hari Kamis besok ada berita klaim pengangguran awal.
indeks manufaktur. Nah, sedangkan hari Jumat ada pidato Ketua Dewan Gubernur, ya si Jeremy Powell, Gubernur Central Bank Amerika. Nah, jadi kalau menurut analisa saya, sabar kita lihat dulu, dia akan berbalik arah ini, kemungkinan besar gold ini akan sedikit berbalik arah besok. Ya, kemungkinan besar dia akan sedikit berbalik arah besok. Ya, tapi kita akan lihat seberapa besar pembalikan arah dia. Tapi secara garis besar memang tendensi gold ini agak menurun sih. Agak menurun. Minggu ini dia agak menurun ya. Tapi saya sekali lagi saya bilang ini adalah momen yang pas untuk rekan trader mengambil posisi dalam bertransaksi. Nah, bagaimanakah kalau dia mengalami kenaikan? Nah, kalau dia mengalami kenaikan, saya ya estimasi dia harus melewati level sini rekan trader. Nah, ini ke atas. Nah, dan tujuan akhir kalau dia mengalami kenaikan ya dia balik lagi paling maksimal itu di 1991. Di sini dia. Sini adalah kalau dia terjadi kebalikan ya. Nah, ini dia. Sorry. Ini. Nah, sini dia, sorry. Nah. Nah, ini dia. Nah, kalau dia terjadi kenaikan, ini menurut saya kenaikan dia yang paling sempurna sampai di akhir itu. Ya, nah. Oleh karena itu rekan trader, kembali lagi saya mau bilang buat rekan trader, harap memantau terus. Jadi intinya gini, kalau dia naik melewati level 1988, akhirnya dia akan naik terus. Ya kalau dia turun melewati 1981, artinya dia akan turun terus. Jadi di momen-momen inilah adalah tempat di mana pergerakan dari gold akan terjadi. Ya. Dan secara garis besar kalau kita melihat informasi berita pun juga di sini beritanya kan menulis bahwa emas tetap terendah di bawah 1990. Benar, di tengah penguatan dolar Amerika. Betul. Kekhawatiran platform utang Amerika memberikan petunjuk dukungan dan membantu membatasi penurunan yang lebih lanjut terjadi pada emas. Jadi pada prinsipnya rekan trader, kalau kita lihat kemarin kan siapa lagi saya lupa namanya, Joe Biden ketemu dengan ketua Partai Republik ya, bukan ketua Partai Demokrat. Kalau itu mah AHY dong. Demokrat Indonesia kan AHY ya. Itu Partai Republik ya. Nah, mereka membicarakan tentang platform pagu utang Amerika. Nah, pembicaraan ini menurut informasi yang saya dapat, saya punya jaringan sampai ke Joe Biden. Menurut informasi yang saya dapat, dibilang bahwa ada sedikit sisi positif, nilai yang positif yang didapatkan dari pembicaraan tersebut. Artinya kalau seperti kayak gitu kan artinya kemungkinan masalah jatuh tempo itu bisa dikendalikan ya. Karena ini kan sebenarnya tergantung ini. Dewan di sana kan sebagai bukan eksekutif ya, legislatif ya. Mereka sebagai pengawas. Ya. Amerika punya platform utang yang terjadi. Nah, jadi mereka dikasih batasan dan selalu dikontrol. Ya, ibaratnya DPR mengontrol presiden ya. Nah, di sana jadi seperti kayak gitu, jadi ada kekuatan-kekuatan di mana untuk bisa meloloskan undang-undang kan itu tugasnya DPR yang di sana yang main ya. Oleh karena itu kenapa presiden dia mencoba melobi ketua partai ya supaya bisa mengamankan apa yang terjadi. Ya, karena pada prinsipnya kalau hal ini terjadi di Amerika dan memang hutang Amerika gagal bayar, itu artinya kan berimbas ke ekonomi lainnya menurut Amerika. Menurut Janet Yellen, apabila utang ini jatuh tempo tidak bisa dibayar, artinya akan berimbas terhadap perekonomian dunia. Tapi itu kan menurut Amerika rekan trader. Nah, ya kita tahu Amerika itu kan negara asumsi, jadi dia bisa bilang segini padahal ya nonton aja Smackdown. Dipukul pun juga, dibanting dipukul nggak ada yang bengkak, nggak ada yang darah ya. Coba kasih kita yang mukul, pasti nggak ada yang bengkak mukanya. Masa dipukul gitu nggak ada yang bengkak mukanya? Coba kasih kita pukul ya, pasti bengkak mukanya. Nah, oleh karena itu kan saya kembali lagi bilang kan itu adalah statement dari Janet Yellen, tapi kan kita nggak tahu karena kalau kita lihat pergerakan yang terjadi dari hutang ini kan, kalau kita lihat ya dari apa informasi yang saya baca, banyak yang bilang juga bahwa sebenarnya nggak terlalu untuk sementara ini
Karena mungkin kan belum jatuh tempo rekan trader. Kecuali kalau sudah jatuh tempo baru kita bisa melihat impact-nya seperti kayak gimana ya. Nah, untuk sekarang memang banyak impact yang terjadi ya. Banyak benar-benar masalah ini membuat dolar menjadi aset safe haven sehingga dolar kembali lagi dia menguat ya setelah turun sampai level 100 kan dia udah naik lagi menuju 102. Nah, dia akhirnya dia akan berimbas besar terhadap gold. Makanya nanti kalau seumpamanya jatuh temponya itu tidak bisa ya gold kembali lagi naik ke atas. Itu aja sebenarnya. Oke rekan trader, demikianlah kupas tuntas gold kita hari ini. Saya berharap semoga apa yang saya berikan ini bermanfaat untuk rekan trader semuanya. Dan kembali lagi rekan trader, terus memantau berita-berita yang terkait dengan trading. Analisalah dengan baik dan benar. Dan yang saya mau tekankan sekali lagi bahwa tradinglah dengan analisa yang dimiliki oleh rekan trader sendiri. Jangan pernah mengharapkan sinyal A, sinyal B, sinyal C. Saya pun yang memberikan sinyal. Market pun yang memberikan sinyal. Saya selaku analis, saya mengingatkan lagi bahwa analisa lagi sinyal tersebut supaya bisa memperoleh sinyal yang maksimal dan memperoleh keuntungan yang maksimal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu kita di pertemuan berikutnya. Salam profit Indonesia.